Taklukan India 4-0, Timnas Indonesia U20 tuntaskan Mandiri Challenge Series dengan hasil memuaskan. Komentar berkelas Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 dikritik netizen. Bantah rumor jadi asisten Kluivert, Kurniawan Dwi Yulianto kini resmi gabung Timnas Indonesia U20. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Taklukan India 4-0, Timnas Indonesia U20 tuntaskan Mandiri Challenge Series dengan hasil memuaskan. Timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Timnas India U20 pada laga pamungkas turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis, 30 Januari 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 4 gol Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Tony Firmansyah pada menit keempat, Muhammad Ragil di menit ke-46 dan menit ke-59, serta M. Iqbal Gwijangge pada menit ke-76. Kemenangan itu menjadi hasil manis bagi Timnas U20 di turnamen internasional itu. Sebelum sukses taklukan India, Timnas U20 kalah 0-1 dari Yordania pada Jumat, 24 Januari 2025, dan kalah 0-2 dari Suriah pada Senin, 27 Januari 2025. Jalannya pertandingan sejak awal babak pertama digelar. Pemain Timnas U20 tampil Spartan menyerang ke kubu India. Skuad Garuda Nusantara pun mendapatkan sejumlah peluang untuk membobol gawang India yang dijaga Karan Makar. Hingga saat pertandingan berjalan 4 menit, Timnas U20 berhasil menyetak gol lewat tendangan bebas yang dieksekusi Tony Firmansyah pada menit ke-4. Berkat gol dari Tony Firmansyah, Timnas Indonesia U20 unggul sementara dengan skor 1-0. Tertinggal 1 gol membuat pemain India berusaha lakukan perlawanan dengan manfaatkan serangan balik, bahkan, tim asuhan Didi Thomas Mutat itu sempat mendapatkan peluang menyamakan kedudukan. Untungnya, lini belakang Indonesia masih solid dan sulit ditembus pemain-pemain India, sementara, pemain Timnas U20 berusaha menambah gol, tetapi pemain India mulai memperkokoh pertahanan. Hal itu membuat Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan kesulitan untuk menggandakan gol. Hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol tambahan yang dicetak Timnas U20, begitu juga dengan India. Walhasil, pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Timnas U20. Babak kedua, pemain Timnas U20 kembali bermain dengan cepat dan ofensif untuk menggandakan skor. Skuad Garuda Nusantara berhasil menggandakan gol setelah Muhammad Ragil merobek gawang India pada menit ke-46. Muhammad Ragil berhasil cetak gol kedua untuk Timnas U20 setelah memanfaatkan bola muntah kiper India, Karan Makar. Berkat gol Muhammad Ragil, skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia U20. Unggul 2 gol tidak membuat pemain Indonesia puas, justru semakin tampil menekan. Serangan yang ditampilkan anak asuh Indra Syafri membuahkan hasil dengan gol ketiga yang kembali dicetak Muhammad Ragil pada menit ke-59. Muhammad Ragil berhasil cetak gol kedua usai memanfaatkan bola muntah dari tepisan kiper Karan Makar. Timnas Indonesia U20 pun berhasil semakin unggul dengan skor 3-0. Sementara, pemain India berusaha bangkit dengan mengandalkan serangan balik, namun Ahong Shangbam Samson dan kawan-kawan belum mampu membobol gawang Timnas U20. Alih-alih memperkecil kedudukan, India justru kebobolan kembali setelah M. Iqbal Gwijangge menyetak gol pada menit ke-76. Skor pun berubah menjadi 4-0 untuk keunggulan Indonesia. Kedudukan 4-0 tidak berubah hingga babak kedua berakhir dan Timnas Indonesia U20 berhasil memenangi pertandingan. Pasang trio striker pada laga itu, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menggunakan formasi 5-2-3. Lewat skema itu, Indra Syafri memasang 3 pemain, yaitu Galapagamo, Jens Raven, dan Muhammad Ragil untuk isi lini depan. Lini tengah Timnas U20 diisi oleh Welber Jardim dan Tony Firmansyah. Indra Syafri memasang 5 pemain untuk isi pertahanan Timnas U20, yakni Alvarezi Buffon, Kadek Arel, Fafa Shevarustanto, M. Iqbal Gwijangge, dan Doni Tri Pamungkas. Sedangkan, Iwayan Artawiguna ditunjuk oleh Indra Syafri untuk menjaga mistar gawang Timnas U20. Sementara itu, pelatih Timnas India U20 Didi Thomas Mutat juga menggunakan formasi yang sama, yaitu 5-2-3. Ada duel itu, Didi Thomas Mutat mempercayakan kepada Ningto Upong Jamrishi, Ahong Shangbam Samson, dan Bharat Lairenjam untuk isi lini depan India.
Dani Meitei dan Levis Zhang Ninglun dipasang oleh Bibi Thomas Mutat main di posisi tengah. Pertahanan India diisi oleh Mukul Panwar, Afin Monbaiju, Sumit Sharma, Jodrik Abranches, dan Malem Ngamba. Lalu, Bibi Thomas Mutat mempercayakan Karan Makar sebagai kiper India. Susunan pemain Timnas Indonesia U20, 5-2-3, Iwayan Artawiguna, GK, Alvarezi Buffon, Kadek Arel, Fafa Shevarustanto, M. Iqbal Gwijangge, Doni Tripamungkas, Welber Jardim, Tony Firmansyah, Galapagamo, Jens Raven, Muhammad Ragil Pelatih, Indra Syafri Timnas India U20, 5-2-3, Karan Makar, GK, Mukul Panwar, Afin Monbaiju, Sumit Sharma, Jodrik Abranches, Malem Ngamba, Dani Meitei, Levis Zhang Ninglun, Ningtou Pongjam Rishi, Ahong Shangbam Samson, Bharat Lairenjam Pelatih, Bibi Thomas Mutat. Komentar berkelas Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 dikritik netizen. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri memberi komentar berkelas usai pasukannya dikritik netizen. Dia menyebut, kritik adalah hal yang wajar. Performa Timnas Indonesia U20 pada U20 Challenge Series 2025 memang belum memuaskan. Garuda Nusantara belum meraih kemenangan dalam ajang itu. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan kalah 0-1 dari Yordania, dan 0-2 dari Suriah. Kekalahan itu membuat pasukan Indra Syafri dipastikan gagal menjuarai turnamen tersebut. Garuda Nusantara hanya bisa memperebutkan peringkat ketiga pada laga terakhir melawan India di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis, 30 Januari 2025, malam. Kondisi ini memicu kritik di media sosial. Para netizen tak puas dengan performa yang ditunjukkan Timnas Indonesia U20. Mendengar kritik ini, Indra Syafri menanggapinya dengan tenang. Dia mengatakan U20 Challenge Series 2025 adalah ajang uji coba sebagai persiapan tim tampil di Piala Asia U20 2025. Untuk itu, dia menekankan performa Timnas Indonesia U20 dalam ajang itu jangan menjadi patokan. Ini negara demokrasi, semua boleh mengkritik, ya. Tetapi saat nanti, turnamen resmi, jangan ada yang enggak berdoa untuk timnas kita, tutur Indra Syafri di Sidoarjo, Rabu, 29 Januari 2025. Boleh kita mengkritisi, mungkin pelatihnya dikritisi, mungkin pemainnya dikritisi, tetapi saat sudah main di turnamen resmi, antar negara bertanding untuk memperebutkan kehormatan suatu negara, wajib didoakan. Saya pikir hampir semua masyarakat Indonesia mendoakan, katanya. Arsitek asal Sumatera Barat itu mengaku sudah terbiasa dengan adanya kritikan untuknya atau Timnas Indonesia U20. Hal itu malah membuatnya semakin bersemangat dalam memberikan kontribusi terbaiknya. Kritik itu, saya alami gak sekali ini, tetapi berkali-kali. Saya sudah 14 tahun, dan hal yang begitu malahan bikin kita termotivasi dan bikin kita untuk tahu diri, ujarnya. Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia U20 2025 di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Garuda Nusantara akan tergabung dalam grup C bersama dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Bantah rumor jadi asisten Kluivert, Kurniawan Dwi Yulianto kini resmi gabung Timnas Indonesia U20. Mantan asisten pelatih Como FC, Kurniawan Dwi Yulianto resmi bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Sebelumnya, nama legenda Timnas Indonesia ini dirumorkan bakal menjadi asisten Patrick Kluivert. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa PSSI saat ini membuka seleksi asisten pelatih untuk menemani Patrick Kluivert di skuad Garuda, nantinya, akan ada 2 pelatih lokal yang akan mendampingi nahoda asal Belanda tersebut. Nama Kurniawan pun masuk dalam bursa calon asisten pelatih itu. Sebelumnya, Kurniawan sempat menjabat sebagai asisten pelatih di Como 1907 U19 selama 3 tahun. Kini, dirinya sudah tidak bersama klub asal Italia itu lagi dan pulang ke Indonesia. Akan tetapi, Kurniawan membantah kabar dirinya akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Saya pulang karena ada urusan di sini, kata Kurniawan, dikutip dari bolasport.com pada Kamis, 30 Januari 2025.
Oh bukan, untuk jadi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Tidak ada komunikasi untuk hal tersebut, ujarnya. Baru-baru ini, lewat akun Instagram Timnas Indonesia terungkap bahwa Kurniawan Dwi Yulianto akan membantu Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Ia akan bertugas sebagai pelatih penyerang. Welcome home Kurniawan Kana. Coach Kurniawan bergabung bersama Coach Indras Syafri _ di Timnas Indonesia U20 sebagai pelatih penyerang, tulis caption dalam Instagram Timnas Indonesia, Sabtu, 1 Februari 2025. Sebelum menjadi asisten pelatih di Como U19 pada Agustus 2021 hingga Juni 2024, Kurniawan Dwi Yulianto pernah menjadi asisten pelatih Indra Syafri di Timnas Indonesia U22 pada 2023. Pada 2019, Kurniawan juga menjadi asisten Indra Syafri di Timnas Indonesia U23. Pelatih 48 tahun itu pun sempat menjadi asisten Bima Sakti di Timnas Indonesia pada 2018. Terdekat, Kurniawan Dwi Yulianto akan membantu Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Di Piala Asia U20 2025, skuad Garuda Muda tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Kurniawan Dwi Yulianto yang bertugas sebagai pelatih penyerang tentu akan mencoba membenahi lini depan Timnas Indonesia U20. Pasalnya, lini depan Timnas Indonesia U20 sangat tumpul di laga uji coba Mandiri Challenge Series 2025 kemarin, saat menghadapi Yordania dan Suriah. Anak asuh Indra Syafri tak mampu menciptakan satu gol pun. Laga melawan Yordania juga menjadi sorotan tersendiri. Pasalnya, Timnas Indonesia U20 gagal meraih kemenangan meski sudah diberikan hadiah penalti dan melawan 10 pemain Yordania sejak menit ke-17. Hadirnya Kurniawan Dwi Yulianto diharapkan mampu mengubah lini depan Garuda Muda menjadi lebih tajam di Piala Asia U20.